Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ma Baoxiang menanggung penghinaan dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tan Yun, "Ayah," ucap Ma Baoxiang. "Nah, anak yang baik," ucap Tan Yun. Di matanya, setelah membawa pedang ilahi ke dalam cincin ilahi, Tan Yun mendarat di rumput di bawah panggung, duduk bersila, memulihkan luka-lukanya dan kekuatan suci yang dikonsumsi di kolam roh. Pada saat ini, para raja para dewa menatap Tan Yun tanpa ragu, dan merasa keberanian Tan Yun benar-benar di luar imajinasi mereka. Pada saat yang sama, semua orang dapat melihat bahwa Tan Yun memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ma Lin sebelum pertandingan antara Tan Yun dan Ma Lin, tetapi dia menggunakan kemampuan aktingnya yang luar biasa untuk berpura-pura terluka parah, menipu semua orang, dan akhirnya tidak hanya membunuh Ma Lin, tetapi juga membiarkan Ma Baoxiang dipermalukan di depan umum. Setelah itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke 14 platform lainnya untuk menonton orang lain bermain. Di platform nomor 15, Xuan Yuanrou telah menampilkan seni pedang penekan surga, dan bertarung sengit dengan Bai Xuanyi, yang telah menggunakan semua kemampuannya, dan pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Di platform nomor 14, hanya Zhan Zusheng, Dewa Surgawi kelas 7, yang dikalahkan oleh Yuan Shu, putra tertua Raja Dewa Yuan. "Saudara Yuan, aku mengaku kalah," ucap Zhan Zusheng tidak mau berbicara ketika dia menarik kembali pedangnya. Di dalam hatinya, jika dia juga Dewa Surgawi tingkat 9, Yuan Shu mungkin tidak akan menang melawannya. Yuan Shu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Setuju," ucap Yuan. Zhan Zusheng sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara suram, "Saudara Yuan, kamu mengejar Xuan Yuanrou, kita semua tahu itu. Dan Xuan Yuanrou adalah tunangan Jing Yun memiliki dendam terhadap saya lagi, dan saya juga meminta saudara Yuan untuk membunuh Jing Yun jika kamu bertemu dengannya di pertandingan berikutnya," ucap Zhang Zusheng. Mendengar ini, Yuan Shu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini wajar, selama aku temui dia dan aku akan membunuhnya," ucap Yuan. Di platform nomor 13, Simu, putra ketiga Raja Dewa Liu Yun, dan Mu Zihua, satu-satunya putra Raja Dewa Mulong, mengalami pertempuran yang mengejutkan, dan siapapun lebih kuat atau lebih lemah, semua orang untuk sementara waktu tidak tahu. Di platform 12, Lu Dian, putra Raja Dewa Lu Song, jatuh di rumput setelah mengalahkan lawannya, dan berhenti dengan semangat tinggi. Di platform nomor 11, Balsak Xuan, putra tertua Raja Dewa Titan, tubuhnya seperti bukit itu membanting lawannya menjadi darah, dan jatuh di atas meja dalam keadaan koma dengan luka serius. Segera, tubuh Balsak Xuan menyusut tiba-tiba, berubah menjadi setinggi Zhang Shu, dan melompat dari platform. Di platform ke-10, Ximen Fengqi, satu-satunya putra Dewa Raja Ximen, setelah mengalahkan lawannya, dengan senyum seperti angin musim semi, melayang di dalam ke bawah panggung. Di sisa platform para dewa, gamer lain berjuang keras dan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan memasuki game kelima. Ketika orang-orang ini bermain, Tan Yun yang sedang duduk bersila, dengan cepat memulihkan luka yang belum sembuh di tubuh, dan mengkonsumsi kekuatan Dewa Petir. Tan Yun yakin bahwa dengan kecepatan pemulihannya sendiri, dia bisa pulih selama dia memberi dirinya waktu 1 jam. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, suara indah Xuan Yuanrou terdengar di benaknya, "Kamu dapat berkultivasi dengan damai, aku akan menyeret Bai Xuanyi dan menciptakan lebih banyak waktu untukmu," ucap Xuan Yuanrou. Mendengarkan kata-kata Xuan Yuanrou, Tan Yun merasakan perasaan khusus dalam hatinya, "Yah, terima kasih Ruer. Oh, omong-omong, apakah ini akan mempengaruhi hasil akhir antara kamu dan dia," ucap Tan Yun. Segera, suara dominan Xuan Yuanrou datang dari benak Tan Yun, "Tidak, meskipun dia sangat kuat, dia masih akan kalah. Selain kamu, aku tidak yakin memenangkan permainan di sini, tidak ada orang lain yang menjadi lawanku. Jangan lupa, kamu dulu lawanku, di bawah ranah yang sama dengan aku, butuh waktu lama bagimu untuk mengalahkanku, dan sekarang aku adalah Dewa kelas 4, kamu hanya Dewa kelas 3, kamu mungkin bukan lawanku. Oke, aku tidak akan memberitahumu, Anda dapat pulih dari cedera Anda dengan ketenangan pikiran, ucap Xuan Yuanrou.
Tan Yun mendengarkan suara Suan Yuanrou, dan tidak dapat disangkal bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika dia lebih lemah darinya, paling-paling, dia hanya memiliki peluang 60% untuk sembuh mengalahkan dia. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia dulunya adalah patriark kelas spiritual, dan orang paling kuat kedua di alam Dewa Hongmeng selain dirinya sendiri. Waktu berlalu, setengah jam kemudian, pemenang lain di altar telah lahir, tetapi di altar ke-15, Suan Yuanrou dan Bai Suanyi dalam baju besi masih bertarung dengan sengit. Dan dalam setengah jam ini, luka di dada Tan Yun telah menyembuhkan lebih dari setengah armor yang rusak. 70% dari kekuatan suci yang dikonsumsi di kolam roh juga telah pulih. Dia duduk bersila, dan pada titik tertentu dia membuka matanya, menatap Suan Yuanrou yang bertarung dengan Bai Suanyi di altar, matanya penuh kasih sayang. Di platform ke-15, Bai Suanyi yang telah melakukan terbaiknya, terengah-engah, dan berkata, "Aku mengerti, Suan Yuanrou, kamu sengaja menghindari serangan frontalku, tujuannya adalah untuk menunda waktu dan menciptakan waktu bagi Jing Yun untuk pulih," ucap Bai Suanyi. "Itu benar," Suan Yuanrou berkata tanpa ragu, "aku hanya membantu Jing Yun mengulur waktu untuk pemulihan, apa yang bisa kamu lakukan," ucap Suan Yuanrou. "Kamu." Ketika Bai Suanyi sedang terburu-buru, saran dari Dewa Tertinggi Raja terdengar dalam pikirannya, suara itu berkata, "Yier, ayah telah berkomunikasi dengan Raja Dewa lainnya secara diam-diam. Putra Jing Yun cukup menentang langit, dan dia tidak dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya dan memasuki yang kelima permainan, jadi kamu mengaku kalah." Lalu, ayah segera memimpin pertandingan kelima, dan membiarkan putra Raja Dewa lainnya membunuh Jing Yun, ucap Raja Dewa Tertinggi. Setelah mendengarkan transmisi suara Bai Suanyi yang tidak senang, "Ayah, jika begitu, aku tidak ada harapan bagi putri untuk memenangkan kejuaraan, dan putri masih ingin mengalahkan semua manusia, dan menjadi murid bernama Dewa Tianzun," ucap Bai Suanyi. "Anak bodoh," Raja Dewa Tertinggi berkata melalui suara, "aku memberitahu Anda kebenaran, tidak peduli apa hasilnya, Lord Tianzun akan menerima Anda sebagai murid ternama, dan Lord Tianzun memberitahu ayah saya tadi malam. Ini sudah berakhir," ucap Raja Dewa Tertinggi. Mendengar ini, Bai Suanyi menganggukkan kepalanya dengan enggan, dan segera melayang di platform nomor 15, "Nona ini mengaku kalah, Suan Yuanrou, saya mengerti bagaimana Anda dapat mengulur waktu untuk tunangan Anda," ucap Bai Suanyi. Adegan ini di luar dugaan Tan Yun dan Suan Yuanrou, tetapi keduanya juga percaya bahwa ini juga masuk akal. "Tunangan," ucap Li Xin. Ketika Li Xin mendengar kata tunangan, dia merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi dia sudah memiliki tunangan. Dan tunangannya adalah wanita yang menakjubkan, ucap Li Xin. Lingxia Tianzun sepertinya melihat melalui pikiran Li Xin, dan berkata melalui transmisi suara, "Putri, apakah Anda tahu bahwa Suan Yuanrou adalah tunangan Jing Yun dan tidak bahagia," ucap Lingxia Tianzun. Li Xin tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, "Di mana bukan milik putri, mengapa putriku tidak bahagia," ucap Li Xin. Mendengar ini, Lingxia Tianzun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, semua orang yang hadir dapat melihat bahwa Bai Suanyi yang mengaku kalah hanya ingin menjadi algojo yang mendorong kehidupan Tan Yun ke dalam jurang. Raja Dewa Tertinggi bangkit dan berkata dengan keras, "Sekarang 15 orang yang memasuki babak kelima akan mulai menarik lawan mereka." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berdiri berdampingan dengan 14 orang dengan Suan Yuanrou. "Om!" Raja Dewa Tertinggi melambaikan tangan kanannya, dan 15 kelompok tirai cahaya kekuatan suci muncul di atas kepala semua orang, memungkinkan semua orang untuk memilih sesuka hati. "Berapa banyak kekuatanmu telah pulih," ucap Suan Yuanrou. "Hampir 80%, ucap Tan Yun berkata jujur. 80%, Suan Yuanrou berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan manapun di sini," ucap Suan Yuanrou. "Ya," mata Tan Yun tegas, "kamu tidak perlu khawatir tentang aku akan memenangkan kejuaraan tidak peduli apa," ucap Tan Yun. "Kamu mengatakan sebelumnya setelah memenangkan kejuaraan, aku ingin untuk menyelamatkan orang," Suan Yuanrou bertanya, "Siapa yang harus diselamatkan?" ucap Suan Yuanrou. Tan Yun menghela nafas, "Yusu," ucap Tan Yun.
Penguasa alam liar, Xuan Yuanrou cukup terkejut, dia tidak mati, ucap Xuan Yuanrou. Mati, tapi masih ada secercah jiwa yang tersisa, Tan Yun berkata melalui transmisi suaranya, di Istana Ilahi Hongmeng, ada batu dewa yang mereformasi jiwa, hanya setelah mendapatkan batu ilahi ini, dan kemudian menemukan para elf, ditambah teknik penyembuhan para elf yang hebat, Yusu dapat dibangkitkan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuanrou berkata dengan suara lembut, di game berikutnya, jangan bekerja keras, saya akan memenangkan kejuaraan untuk Anda, dan kemudian mengusulkan untuk mengkonsolidasikan jiwa untuk membentuk kembali batu ilahi, ucap Xuan Yuanrou. Tidak, Tan Yun, dia berkata melalui transmisi suara, saya harus memenangkan kejuaraan, dan kemudian menjadi murid ternama di pengkhianat. Hanya dengan cara ini saya bisa melindungi diri saya sendiri, karena ada terlalu banyak orang yang saya sakiti sekarang. Selain itu, pengkhianat ini dulu, jika dia mengkhianati saya seperti itu, saya juga ingin dia mengalami perasaan dikhianati, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Xuan Yuanrou mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, jika setelah kamu mengalahkan Li Ximin dan Li Xiyin yang dikenal sebagai wanita tercantik di alam Dewa Hongmeng, benar-benar jatuh cinta padamu, apa yang akan kamu lakukan, ucal Xuan Yuanrou. Jatuh cinta, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, apakah menurutmu dia masih akan tergoda ketika dia mengetahui bahwa aku memiliki begitu banyak istri, ucap Tan Yun. Xuan Yuanrou mengerutkan kening, dan suaranya menjadi dingin, kamu juga tahu bahwa kamu peduli, ucap Xuan Yuanrou. Setelah mengatakan ini, Xuan Yuanrou mengabaikan Tan Yun. Dengan jentikan jari gioknya, sinar Divine Power melesat ke tirai tipis. Tirai tipis segera menghilang, dan kata 7 muncul. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan bagian atas kepalanya ketika tirai tipis di langit menghilang, kata 8 muncul. Melihat kata 8 yang dipilih oleh Tan Yun, Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng tertawa. Di sisi lain, Dewa Raja tertinggi dan Gongsun Zhuanglai, Ma Boxiang dan orang lain yang menginginkan Tan Yun, wajahnya sangat jelek. Karena, 8, adalah angka yang terpisah, mereka yang menggambar, 8, berarti mereka dapat langsung maju ke babak kelima tanpa berpartisipasi dalam kompetisi game ke-6. Tan Yun perlahan melihat ke belakang, melihat ke kursi para Raja Dewa dan Patriark yang ingin membunuhnya, Tan Yun tertawa keras, hahaha, saya Jing Yun sangat beruntung, bahkan Tuhan membantu saya. Bai Suanyi, kamu pasti kecewa, kan, Anda dengan sengaja mengakui kekalahan kepada Rower karena Anda tidak ingin memberi saya kesempatan untuk pulih dari cedera dan kekuatan saya. Hahaha, ucap Tan Yun. Tan Yun bukan orang yang banyak bicara. Alasan dia mengatakan ini adalah untuk membuat marah mereka yang ingin membunuhnya. Jing Yun, jangan berpuas diri, ucap Bai Suanyi mengulurkan jari giok dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Setelah ejekan itu, Tan Yun mengabaikan siapapun, duduk di tanah dan mulai menghembuskan esensi surgawi dari langit dan bumi untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Adapun untuk Xuan Yuanrou, Tan Yun tidak khawatir, karena kali ini lawan Xuan Yuanrou hanya satu yang cukup beruntung untuk mengalahkan lawannya di babak keempat, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Xuan Yuanrou. Faktanya seperti yang diharapkan, lawan Xuan Yuanrou, di platform nomor 7, Xuan Yuanrou mengalahkannya hanya dalam beberapa napas. Setelah menang, dia terbang dari panggung dan duduk bersila di samping Tan Yun, memulihkan kekuatan yang dikonsumsi dalam pertempuran sengit dengan Bai Suanyi. Pada saat ini, Yu Wensu di platform Dewa nomor 1 dan seorang prajurit Dewa Bintang 9 memulai pertempuran sengit, dan semua orang cukup optimis tentang Yu Wensu. Semua orang juga cukup optimis tentang Mu Zihua, karena dalam duel keempat, dia mengalahkan si Mu yang kuat. Selain itu, di platform nomor 2, Li Long, prajurit Dewa Bintang 9 di bawah Raja Dewa Feng Tian, dan Balsak Xuan, putra tertua Raja Dewa Titan, juga menarik perhatian. Juga, pertempuran antara Simen Feng Qi dan Feng Ziping, putra tertua Raja Dewa Tianchen. Tentu saja, dua sisi lain dari duel di platform juga merupakan duel yang kuat. Bayangkan saja, secara alami tidak ada yang lemah yang bisa masuk 15 besar. Setelah setengah jam, Yu Wensu mengalahkan lawannya dengan sempurna dan berhasil maju ke 8 besar. Hampir pada saat yang sama, kipas lipat yang selalu berubah di tangan Mu Zihua mengenai dada lawan.
Mu Zihua yang romantis dan ramah telah maju ke perempat final. Setelah beberapa saat, raksasa Balsaksuan mengalahkan Li Long dengan kekuatan mutlak dan berhasil mencapai perempat final. Setelah beberapa saat, Simen Fengqi akhirnya mengalahkan Feng Ziping dengan kuat dan melaju ke perempat final. Segera, Lu Dian mengalahkan lawannya dan memasuki perempat final. Sesaat kemudian, An Min mengalahkan lawannya dan melaju ke perempat final. Ketika game kelima berakhir, Tan Yun yang duduk di tanah, tidak lagi pucat, dan kekuatannya kembali ke puncaknya. Yang lain melihat noda darah di baju besi dada Tan Yun, dan berpikir bahwa ketika Tan Yun belum pulih, mereka tidak tahu bahwa luka di baju besi Tan Yun masih utuh. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan keras, sekarang Raja Dewa ini telah mengumumkan bahwa 8 besar adalah, Suan Yuanrou, bawahan Raja Dewa Mu Feng, bawahan Raja Bai Cheng Jing Yun, putra tertua Raja Dewa Yuan, Yuan Su, Mu Zihua, putra tunggal Raja Dewa Mulong, Balsaksuan, putra tertua Raja Dewa Titans, Simon Fengqi, putra tunggal Raja Dewa Simen, Lu Dian, putra Dewa Raja Lu Song, dan An Min, putra kedua Raja Dewa An Yun. Tentu saja, di antara orang-orang ini, hampir semuanya maju ke 8 besar berdasarkan kekuatan mereka yang sebenarnya, bukan sebagian orang hanya beruntung. Raja Dewa ini sangat percaya bahwa surga mengganjar kerja keras. Dan bagi sebagian orang, keberuntungan mereka akan berakhir karena kekuatan mereka yang rendah, ucap Raja Dewa Tertinggi. Mendengar kata-kata Raja Dewa Surgawi, Tan Yun mencibir. Oke, Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, 8 besar akan memilih lawan mereka sesuka hati dan bersaing untuk 4 besar, ucap Raja Dewa Tertinggi. Bas. Setelah Raja Dewa Tertinggi memelototi Tan Yun, dia melambaikan tangan kanannya, 8 kelompok tirai cahaya berubah dari langit di atas 8 orang Tan Yun. Pada saat ini, Bai Suanqi memelototi Tan Yun di belakang Raja Dewa Tertinggi, dan berkata kepada Bai Suanyi, kakak, jika bukan karena Jing Yun sialan ini, kamu tidak akan mengaku kalah dari Suan Yuanrou. Dan pasti ada yang akan menang kejuaraan. Dan Jing Yun benar-benar beruntung dan berhasil mencapai perempat final, yang membuatku marah, ucap Bai Suanqi. Mendengar ini, Bai Suanyi berkata melalui transmisi suara, kakak jangan marah, tidak masalah jika adikmu memenangkan kejuaraan atau tidak. Adapun Jing Yun ini, lihatlah, keberuntungannya tidak akan datang. Dia pasti akan mati, tentu saja, kecuali dia cukup beruntung untuk bertemu dengan tunangannya Suan Yuanrou dalam duel, dan kemudian mengakui kekalahan dan mundur. Jika dia bertemu orang lain, dia pasti akan mati, ucap Bai Suanyi. Saat ini Tan Yun telah memilih lawan mereka secara acak. Tan Yun vs Balsaksuan, putra tertua Raja Dewa Titan. Suan Yuanrou vs Simen Fengqi, satu-satunya putra Raja Dewa Simen. Mu Zihua vs Lu Dian, putra Dewa Raja Lu Song. Yuan Su vs An Min, putra Raja Dewa An Yun. Di mata kebanyakan orang, kecuali Tan Yun dan Balsaksuan, 3 pasangan lainnya adalah duel yang kuat. Adapun Tan Yun, tidak ada keraguan bahwa dia akan kalah di hadapan Balsaksuan. Karena Titan-Titans memiliki Titan mati lemas yang unik. Roh jahat ini sangat kuat. Ditambah dengan ukuran besar para Titan dan kekuatan bawaan mereka, semuanya, termasuk Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng, merasa bahwa Tan Yun dalam bahaya kali ini. Pada saat ini, suara Raja Dewa Titan bergema di benak Balsaksuan, Sasuan bunuh Jing Yun, lalu, Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, Raja Dewa Jianglong, Ma Boxiang, Gongsun Zhuangli, semuanya akan berutang budi pada kita, ucap Dewa Titan. Jangan khawatir, ayah, bocah ini pasti akan menabraknya, ucap Balsaksuan. Setelah transmisi suara, Balsaksuan yang setinggi 30 kaki, melompat ke platform nomor 1. Pada saat ini, orang lain juga menjarah altar mereka sendiri. Ketika Tan Yun hendak naik, pada saat itu, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan suara bermartabat, Yuner, Raja Dewa Tertinggi dan Raja Dewa Titan memiliki hubungan yang sangat baik, hal lama ini sangat mungkin membiarkan Balsaksuan membunuhmu, kamu harus ekstra hati-hati. Yuner, aku tidak menyesal kamu bisa masuk 8 besar. Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik, bertarung jika kamu bisa, atau mengaku kalah jika tidak bisa, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun berkata, bawahan ini mengerti, ucap Tan Yun.
Yuner, ingatlah bahwa setiap saat, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Dalam hatiku, orang tua, kamu adalah sudah menjadi pemenangnya. Tuan Tianzun juga harus mengerti bahwa jika wilayahmu dan mereka sama, kamu pasti tak terkalahkan, ucap Mu Feng. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, kamu tidak harus khawatir, generasi muda tahu bagaimana melakukannya, ucap Tan Yun. Saat ini Liang Xia Tianzun melihat Chaos Tianzun, suamiku, apakah menurutmu Jing Yun dapat mengalahkan Balsak-Suan, ucap Ling Xia Tianzun. Chaos Tianzun menggelengkan kepalanya, tidak, bagaimana menurutmu, ucap Chaos Tianzun. Sama seperti suamiku, ketika Ling Xia Tianzun menjawab, Li Ximin, Li Xiyin, dan semua orang yang hadir percaya bahwa Tan Yun pasti akan kalah. Kecuali satu orang, yaitu Suan Yuan Rou di platform ketiga. Jing Yun, jika kamu tidak menjadi kura-kura, ayo bertarung, di peron nomor 1, Balsak-Suan menatap Tan Yun dan berkata dengan suara teredam, jangan mundur tanpa perlawanan seperti pengecut, ucap Balsak-Suan. Seorang pengecut, hehehe, ucap Tan Yun tertawa, senyum yang mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya, pasukan keluarga baikku tidak akan pernah mundur tanpa perlawanan, ucap Tan Yun. Pada saat berikutnya, Tan Yun mengubah tubuhnya, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi bayangan ungu, menyapu ke altar nomor 1, dan berdiri jauh dari Balsak-Suan. Hah, Li Xiyin menatap Tan Yun yang tinggi dan lurus, alisnya berkerut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya yang indah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Tan Yun jauh lebih tampan ketika dia mengenakan jubah ungu daripada ketika dia mengenakan baju besi. Suamiku, lihat putri kita, dia sepertinya tergoda oleh Jing Yun ini, ucap Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata dengan transmisi suara. Chaos Tianzun mengangguk dan berkata, ya, tapi saya juga bisa mengerti bahwa ada sangat sedikit gadis di dunia yang tidak tertarik pada orang baik seperti Jing Yun. Bahkan jika Jing Yun tidak memenangkan kejuaraan kali ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia akan menjadi orang pertama di bawah Dewa Suci dari alam Dewa Hongmeng segera. Dengan kata lain, saya pikir pemuda ini Jing Yun, jika itu adalah Dewa Surgawi tingkat 9, selain seorang wanita bernama Suan Yuan Rou, dia dapat dianggap sebagai bangsawan lainnya, para murid, para dewa kelas 9 dan prajurit Raja Dewa, bukanlah lawannya, ucap Chaos Tianzun. Mengenai kata-kata suaminya, Ling Xia Tianzun cukup setuju, tersenyum, dan berkata dengan suara, suamiku, mari kita lihat Jing Yun. Akankah itu mengejutkan kita lagi, ucap Ling Xia Tianzun. Pada saat ini, suara dewa tertinggi raja bergema di Taman Yishen, sekarang Raja Dewa ini mengumumkan bahwa game ke-6 dari game 8 Jin dan 4 kuat secara resmi dimulai, ucap Raja Dewa tertinggi. Di platform nomor 1, Balsak-Suan meraung, Jing Yun, aku, Balsak-Suan, tidak akan membiarkan Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari platform, ucap Balsak-Suan. Boom! Melarikan diri, kamu terlalu meremehkanmu, apakah aku harus melarikan diri untuk berurusan denganmu idiot besar, ucap Tan Yun. Ketika suara ejekan terdengar, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya, dan dengan seluruh kekuatannya, pukulan itu menghantam Hook dan menghantam tinju raksasa. Dalam adegan ini, Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng terkejut dan tiba-tiba berdiri. Mereka berkata serempak, cemas, Yuner tidak mungkin, kamu tidak bisa bertarung dengannya. Ketika kedua Raja Dewa berhenti dengan keras, yang lain juga sedikit terkejut. Bersaing dengan Balsak-Suan dari Titans, bukankah ini merugikan diri sendiri? Anda pasti tahu para Titan, mereka dikenal sebagai 9 kekuatan para dewa. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa langkah Tan Yun adalah memukul batu dengan telur, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Bang! Pada saat kedua tinju bertabrakan, dengan suara keras yang tumpul, badai energi meledak dari kedua tinju seperti nebula, menyebabkan kekosongan di atas seluruh altar menjadi terfragmentasi. Di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, Tan Yun mundur 3 langkah sebelum dia berdiri teguh. Di sisi lain, Balsak-Suan yang tingginya 30 kaki, diledakkan ratusan kaki oleh Tan Yun dengan satu pukulan. Setelah mendarat, dia tergelincir kembali ke meja sejauh puluhan kaki, dan baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dan kulit di tangan kanannya yang besar pecah, ditutupi dengan noda darah yang mengejutkan. Sialan, ucap Balsak-Suan marah, dan sebenarnya terluka oleh ras manusia yang wilayahnya jauh lebih rendah dari dirinya.
Wah, kekuatannya bagus, datang lagi, ucap Balsaksuan meraung ke langit, dan kekuatan para dewa meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, setelah banjir roh keruh dan jahat seperti naga, melingkari lengan kanan Balsaksuan tiba-tiba menghancurkan kekosongan, mengangkat tinjunya dan meledak ke arah Tan Yun. Boom! Dengan pukulan, tiba-tiba, kekosongan di atas seluruh Yixin Yuan benar-benar runtuh dan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tepat ketika semua orang terkejut ketika Tan Yun menendang balik Balsaksuan dengan pukulan, dan sebelum dia pulih, apa yang terjadi di sebelah Tan Yun mengejutkan semua orang. Aum! Di mata semua orang, Tan Yun masih tidak menghindar, dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan kekuatan angin, guntur, dan dewa mengalir keluar dari tubuhnya. Tan Yun menendang kaki kanannya, melompat sekitar 1 kaki, dan tinju kanannya membanting keras ke tinju raksasa yang bergegas. Bang! Boom! Pada saat kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, badai energi menyebar seperti lingkaran konsentris, melahap kekosongan dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Ucap Balsaksuan. Ketika teriakan aneh terdengar, kulit kepalan tangan kanan Balsaksuan hancur, memperlihatkan tulangnya, dan tubuhnya terbang terbalik seperti bola meriam, seluruh lengan kanan bengkak, dan gemetar tak terkendali. Di sisi lain, setelah kaki Tan Yun tergelincir 100 kaki di atas meja, tangan kanannya masih utuh. Rasakan saja darah di dalam tubuh mengalir. Pertempuran. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya, dia muncul di langit di atas kepala Balsaksuan, terbalik di udara, dan kaki kanannya menghantam dada Balsaksuan seperti kilat. Bang! Crash! Dalam suara gouge yang tumpul, dada Balsaksuan meledak, darah berserakan, darah menyembur dari mulutnya, dan dia ditendang ribuan kaki dengan 1 kaki. Tan Yun sangat menyadari bahwa keuntungannya adalah sebelum Balsaksuan berubah, tidak hanya kekuatannya tetapi juga kecepatannya akan meningkat jika Balsaksuan berubah. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan untuk memberinya pukulan berat sebelum dia berubah. Swiss. Bang bang bang. Selama napasnya, Tan Yun muncul di samping Balsaksuan, menggunakan tinju dan kakinya bersama-sama, dan memukul Balsaksuan puluhan kali. Tan Yun mengayunkan cincin suci di tangan kanannya, memegang pedang suci, dan menebas ke arah leher Balsaksuan. Cahaya pedang yang menyilaukan membuat Balsaksuan yang dipukuli sementara sadar, dia tiba-tiba menoleh, dan tinju kanannya menghantam dada Tan Yun. Bang! Off! Tan Yun batuk seteguk darah, merasa dadanya seperti dipukul palu dan tubuhnya terlempar, ujung pedangnya, dengan percikan darah, ditebas dari sisi kiri leher Balsaksuan. Dalam kehampaan, Tan Yun seperti layang-layang dengan tali putus, dan diledakkan puluhan ribu kaki dengan pukulan. Ketika dia berdiri teguh di kehampaan, wajahnya sedikit memucat, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Yuner, bagaimana kamu terluka? Ucap Dewa Raja Bai Cheng tampak cemas. Aku baik-baik saja. Sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, semburan darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Jelas, organ dalamnya terluka parah. Yuner, jangan bandingkan, kamu tidak akan malu jika kalah, ucap Dewa Raja Mu Feng berkata dengan penuh semangat. Di mata semua orang, senyum muncul di wajah pucat dan tampan Tan Yun, dia mengangkat tangan kirinya, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng, dan berkata dengan keras, ini baru beberapa saat yang lalu, ini hanya pemanasan. Bukan karakterku untuk mengaku kalah, ucap Tan Yun. Di baris kedua, Li Xin menatap Tan Yun dengan bingung. Di dalam hatinya, Tan Yun membawakannya terlalu banyak kecelakaan. Kecelakaan berulang kali menjelaskan kepadanya bahwa Tan Yun adalah pria sejati yang tidak pernah menyerah, bisa bertahan, dan bisa bertarung. Dia menatap Tan Yun dalam keadaan kesurupan untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Tan Yun saat ini sangat menawan. Di platform nomor 1, Balsaksuan sudah terluka oleh serangan badai Tan Yun barusan. Terutama luka pedang di dada dan lehernya yang mengejutkan. Wah, kamu benar-benar menyakitiku, ucap Balsaksuan benar-benar marah, dan ketika dia meraung pada Tan Yun, tubuhnya melonjak liar, dan kecepatannya mencapai 1000 kaki. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5000 kaki paling banyak, dan alasan mengapa dia tidak melambung hingga 5000 kaki adalah karena dia merasa tidak nyaman berurusan dengan Tan Yun dengan cara itu karena Tan Yun terlalu kecil.
Alasan mengapa itu ribuan kaki adalah karena, ketika besar, itu sudah menjadi bentuk terkuatnya. Bas. Dalam getaran kekosongan, telapak tangan raksasa Balsaksuan berbalik, dan pedang besar dengan panjang 600 kaki muncul di tangannya. Anak kecil, ayo mati, ucap Balsaksuan. Ketika Balsa berteriak keras, kecepatannya meningkat tajam, memegang pedang suci, dia menebas Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, dan setelah menghindari pisau, dia mundur 50.000 kaki, naik ke langit, dan menggantung di kekosongan 500 kaki. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Guntur di kolam Tan Yun benar-benar terkuras. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Guntur mengalir keluar dari tubuh Tan Yun, menelan kekosongan 18.000 kaki Tan Yun, membuat Tan Yun seperti Dewa Guntur, berdiri di langit di kolam Guntur. Melihat ini, di kursi baris ketiga, Raja Dewa Titan yang merupakan salah satu dari 10 Raja Dewa teratas, mengubah wajahnya dan mengingatkan dengan keras, Sasuan, ketika Jing Yun mengalahkan Ma Lin sebelumnya, kolam Guntur bintangnya lebarnya hanya 10.000 kaki. Dan kali ini telah mencapai radius 18.000 kaki. Sangat mungkin bahwa dia meluangkan waktu untuk menggunakan kekuatan Dewa Petir di kolam roh untuk melakukan ilmu pedang pamungkas dalam seni pedang guntur gila, yaitu Crazy Sword Like Tide. Kamu tidak boleh lengah, ucap Dewa Titan. Raja Dewa Titan mengingat dalam benaknya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang adegan kematian Ma Lin dalam serbuan pedang gila. Pada saat ini, Raja Dewa Titan dan Raja Dewa lainnya menyadari bahwa pedang gila yang digunakan Tan Yun ketika dia membunuh Ma Lin sebelumnya bukanlah serangan terkuat Tan Yun, tetapi serangan berikutnya. Seperti yang semua orang pikirkan, Tan Yun akan menggunakan pedang gila seperti gelombang berikutnya, tetapi semua orang berpikir salah, pembunuh sebenarnya Tan Yun bukanlah pedang gila seperti gelombang, tetapi keterampilan palu yang belum digunakan. Tan Yun berada di kota Hongmeng Fang kemarin, dan tujuan membeli palu kelas super atribut angin tingkat 6 adalah untuk menggunakannya setelah menghadapi lawan nyata hari ini. Tidak sekarang. Pada saat ini, setelah mendengar pengingat ayahnya, Balsa berkata dengan tegas, "Ayah, anak ini tahu, anak ini akan menggunakan seni pedang Titan Dewa Titan untuk membunuhnya," ucap Balsa. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.